Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh setiap saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar yang akan datang menjemput saudara yang percaya kepada Dia. Amin. Saudaraku, kemarin ya saya melihat postingan daripada Pastor Saifuddin ya, yang di sana saudara ya, dia lagi nyetir mobil, kemudian mungkin lampu merah atau dia berhenti ya gitu ya. Kemudian di samping mobilnya itu sebuah mobil juga, tetapi yang kelihatan itu adalah gonggong saudara ya. Saudara ngerti kalau saya bilang gonggong ya, kita menggunakan bahasa isyarat saja ya. Lalu kemudian dia buka pintunya, dia bicara-bicara dengan gonggong. Sepertinya gonggong itu sangat pintar ya, di mobil dan menanti tuannya ya. Lalu apa yang Pastor SI sampaikan bahwa tahu nggak apa perbedaan gonggong yang di Amrik dengan yang ada di sini saudara ya. Katanya, kata beliau adalah kalau di sana, gonggong yang di sana, gonggong ya sebagai sahabat, dianggap sahabat. Kalau yang di sini katanya sahabat dianggap gonggong. Saya pikir-pikir, apa benar ya saudara ya? Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa terlepas dari apa yang diucapkan beliau ya yang di sana, mungkin bisa menjadi perenungan atas hidup kita sendiri. Benar ya saudara ya, menjadi perenungan. Apakah kita coba merenungkan bagi diri kita sendiri? Jangan-jangan kita lebih menyayangi yang seperti itu daripada makhluk mulia ya. Harusnya saudara, yang kita prioritaskan untuk kita mengasihi adalah makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia yang mulia. Satu saat ketika seorang datang bertanya kepada Yesus dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Guru, manakah perintah paling utama dalam hukum Taurat? Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah saudaraku, ini adalah hukum yang terpenting di dalam hukum Taurat, yaitu kasih kepada Tuhan Elohimmu dan kasih kepada sesamamu. Kita tidak bisa hanya mengambil satu bagian ini. Saya mengasihi sesama aja lah, gak usah peduli Tuhan. Atau sebaliknya, biarkan saya lebih mengasihi Tuhan, tetapi tidak usah saya mengasihi ya sesama saya. Bahkan kalau perlu saya babat, ya kan saudara? Tidak bisa. Disinilah kita melihat ciri-cirinya, bahwa Tuhan yang benar pasti mengajarkan kasih sayang, mengajarkan cinta damai. Saudaraku, kita harus masuk ke dalam level ini. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, beribadah kepada Dia, lalu kemudian kita mengasihi sesama kita. Bagaimana cara untuk mengasihi Tuhan? Yaitu ditunjukkan dengan kita beribadah kepada Dia. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Otomatis sifat-sifat Tuhan kita warisi. Tuhan itu penuh kasih, maka Dia menginginkan kita juga penuh kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Ketika kita sudah penuh dengan kasih Tuhan, maka kasih itu harus dilakukan. Ya, mengasihi sesama, peduli sesama, cinta damai, rendah hati, murah hati, tidak suka mengganggu orang lain. Itu bagian daripada kasih kepada sesama. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, keluarga kecil, lingkungan, kota, dan bangsa. Kalau kita bisa aplikasikan. Nah itulah saudaraku. Jadi hal yang menurut saya
mungkin lucu yang disampaikan oleh Pastor SI, tetapi harus menjadi perenungan. Ya, jangan sampai yang berkaki 4 kita lebih sayang daripada yang manusia mulia, saudara. Atau yang terbang kita lebih menyayangi, ya, yang bersifat yang harus kita kendalikan, ya, daripada sesama kita sendiri, daripada pasangan kita sendiri, istri, suami, anak-anak kita. Justru mereka lah ini yang harus menjadi prioritas utama, yang harus kita kasihi. Lalu kalau masih punya waktu, kita bisa, ya, mungkin merawat seperti gonggong atau burung-burung atau apapun itu, atau ikan, ya. Tetapi jangan kasihnya kita lebih fokus, lebih prioritas hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan ketimbang manusia yang mulia, saudara. Biar apa yang saya sampaikan ini menjadi perenungan atas kita dan tetap mengajarkan kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa kita harus tetap melihat apa yang Yesus ajarkan, itu hukum kasih, kasih kepada Tuhan vertikal dan kasih kepada sesama horizontal. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.